Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Thumma qala Allah ta'ala aidan, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua di sisa-sisa kehidupan kita, di sisa-sisa akhir zaman ini. Allah masih menyayangi kita. Setiap detak-detik jantung yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada individu kita selalu Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Atas dasar itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu sangat kita untuk bersyukur dimanapun kita berada, fi ay makanin kana jalasta, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berpijak. Sepantasnya Allah menyampaikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukurilah nikmatku, sungguh pun itu dikit. Sedikit saja kita disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi banyak. Pandangan logika kita kan seperti ini. Orang yang harus bersyukur itu biasanya rezeki banyak. Enggak, Pak. Itu lumrah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang lebih mulia, yang lebih tinggi martabat derajatnya, orang yang mendapatkan rezeki sedikit katanya, tapi dia bersyukur juga. Tentu dengan triknya masing-masing. Harta kita dikit, tapi rutin secara kontinu kita infak sedekah.
sedikit. Dalam keadaan sempit pun dia masih sempat untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ini yang lebih nilainya dibanding orang yang kaya, dia juga bersedekah. Duanya malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalulah hendaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Salah satu tanda umat yang mencintai baginda Rasul, yang mencintai nabinya dimanapun dia berada, fahmunnya, mulutnya, pikirannya, ingatannya tak terlepas kepada orang yang kita cintai. Bukankah salah satu sebuah kebiasaan orang yang suka mencintai sesuatu, dia akan selalu sebut orang yang ia cintai. Dia akan selalu ingat kepada orang yang kita cintai. Begitulah kuncinya ketika kita ingin mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para alim ulama, para nenek mama, para tokoh masyarakat, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan tak terlupakan kepada anak-anak kami, para generasi muda harapan bangsa, harapan orang tua, harapan agama yang insya Allah menjadi penolong kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari ini kita di putaran yang ke-23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mayoritas kaum muslimin rahimakumullah, kebanyakan umat Islam di atas permukaan bumi merayakan, memperingati maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan Bapak pengurus kita, barusan kita memperingati maulid Nabi Muhammad. Lantas muncul sebuah pertanyaan, apa pentingnya memperingati hal ini? Ini ada muncul pemikiran seperti ini. Dianggap peristiwa seperti ini nggak ada untungnya. Sementara kaum muslimin rahimakumullah, kita mungkin tidak akan membaca tentang sejarahnya, tidak akan membaca bagaimana peristiwa maulid itu. Yang jelas dalam hal ini asal muasal peringatan maulid ini kaum muslimin dimunculkan oleh salah seorang Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi namanya ketika itu. Beliau salah seorang pemimpin. Mata penerawangannya terhadap bawahannya begitu tajam. Kenapa saat ini pasukanku, bawahanku, prajuritku merosot semangat juangnya? Setelah itu diusulkan kepada khalifah. Maka ketika itu diadakan memperingati maulid Nabi. Apa yang diadakan? Kisah perjuangan. Bagaimana baginda Rasulullah menghadapi situasi saat-saat yang genting, memecahkan suatu masalah, berinteraksi antar sesama, melihat ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi pasukannya sudah mundur Pak, melawan tentara salib ketika itu. Singkat cerita apa yang terjadi? Alhamdulillah tanpa perkembangannya. Dari cerita singkat tadi kaum muslimin rahimakumullah, apa bedanya kita dengan yang dulu itu? Nah, ini mari kita rasakan. Jangan dikatakan individu kita ini tidak berjuang, kita berjuang terus. Bapak selaku kepala keluarga di rumah berjuang untuk anak dan istrinya. Di samping berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meningkatkan taraf ekonominya, dia pun juga harus berpikir
al-afu, mohon maaf, dia pun juga harus berpikir bagaimana memperjuangkan, meletakkan pondasi firman Allah yang pernah disebutkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa-apa jangan sibuk sekadar coba. Perhatian anak awak baca jangan keterjerumus kepada hal-hal yang enggak. Istri kita bagaimana di rumah, dia sholat apa enggak? Istri itu kalau enggak sholat Pak, yang dosanya bapak di rumah selaku kepala keluarga. Anak bikin macam, yang dihisap pertama sekali itu bapaknya. Makanya salah satu disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Siapa ini maksud dalam hal ini? Pertama sekali kepala keluarga. Adima kita dapatkan kaum muslimin rahimakumullah. Tak lain dan tak bukan adalah mengingat sejarah risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anak kamaduhan itu? Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah yang kita baca tadi tentu sudah tak asing lagi bagi kita. Quran surat Al-Ahzab ayat 21, nanti khatib mengajar di sela-sela waktu yang kosong. Sesibuk apapun kita, semasgul apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, gak sakit waktu gak 5 menit dah kata buka dawa ayat tadi itu. Allah menyatakan dengan sesungguhnya meyakinkan makhluk yang diciptakannya bernama manusia. Manusia di sini difilteri lagi. Insan. Baru tercipta di situ yang namanya kamilan ketika ruh yang berupa iman masuk ke kalbunya. Ya Pak, iman dulu. Muncul rantingnya disebut lahir sebuah Islam. Islam dalam rangka apa? Pelaksanaan berupa ibadah dalam rangka memupuk bagaimana mekarnya nanti iman yang ada pada diri seseorang agar menjadi buah-buah itulah nanti yang disebut dengan takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita renungi. Bagaimana mungkin kita bisa sibuk dengan aktivitas kita sementara Allah Subhanahu wa taala Rabbi, Tuhan kita, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, menyuruh nyata-nyata kita untuk beribadah. Tapi kita malah lalai dengan apa yang menyibukkan kita sehari-hari. Pantas Rasulullah kita peringati. Bermacam segi keunggulan kemenangan Rasulullah SAW. Kaum muslimin, dari bermacam segi kemajuannya. Ini yang mengakui bukan orang Islam saja Pak, ada sebuah kitab itu 100 tokoh orang yang terkemuka. Itu pengarangnya bukan orang Islam Pak, orang Yahudi. Urutan pertama itu malah baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tokoh tersukses di atas permukaan bumi ini ada 100 orang. Beliaulah orang yang pertama. Jadi Nabi itu Pak, bukan saja ditakuti teman, tapi lawan pun juga takut. Kalau awak kan enggak, sagan ke kawan takui. Kalau enggak, ini enggak, lawannya pun takut sama dia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak berpanjang-panjang, ada 2 poin yang akan kita pegang sebagai bahan usia takwa. Pertama, hikmah. Kaum muslimin, sudah berapa umur kita yang hadir? Maaf tanpa memberikan pengajaran atau sama-sama mengingatkan kita dalam ini. Ada yang lebih dari 30, lebih 40, 60 bahkan setiap tahun memperingati yang namanya Maulid Nabi. Kalau sekiranya kedatangan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi hanya ikut-ikutan, segan sama pengurus, segan sama mertua, layan faujidat, belum meletakkan sesuatu pada tempatnya. Satu hikmah yang kita pegang. Setidaknya ketika seorang sudah sempat memperingati peristiwa Maulid Nabi, grafiknya tandanya dari 0 menjadi 5 tahun sekarang. Sekarang tahun grafiknya 5, besok setidaknya hebat lagi. Artinya apa? Meningkat.
Bukan saja untuk ekonominya, bukan saja untuk dunianya, tapi bahkan tabungan untuk akhiratnya sudah ada apa belum? Nah, gini yang perlu kita introspeksi. Dalam rangka apa kaum muslimin rahimakumullah? Apa yang harus ditingkatkan? Selama ini mungkin kita memicu untuk dunia, mari kita lihat juga untuk akhirat kita. Rasulullah SAW itu sangat santun, sangat hebat, bermodalkan dengan sabar, tawakal dan jujur. Makanya beliau disebut dengan Al-Amin. Makhluk Allah yang paling sabar, saking sabarnya disebut dengan ulul azmi. Coba lihat bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita buka Kisah Sul Anbiya itu lagi, betapa banyak nabi yang kita imani. Ujung-ujungnya ketika mengangkat tangan, ketika itu tangannya tadi diangkat, doa diucapkan, Allah kabulkan, merata umatnya ketika itu. Tapi Nabi Muhammad ketika ada yang menzoliminya, beliau bukan angkat tangan untuk mendoakan agar umat yang menzolimi itu hancur, tapi ya Allah berikan dia hidayah, sabar minta ampun kaum muslimin. Sakitnya sabar baginda Rasulullah, kalau ada orang yang jahat kepada beliau, beliau akan balas dengan senyum, dengan doa. Akan perlu kita ambil sebuah contoh, apalagi kita yang penuh dengan zaman fitnah. Yang kedua kaum muslimin rahimahullah, tujuannya dari hikmah. Tujuannya yang terakhir adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, kok iya awak beriman kepada Allah, pena orang tinggal dan yang dia juga. Mentang-mentang di situ ada kesempatan dalam kesempitan, nah ada istilah itu sebenarnya kaum muslimin. Pai makanan tinggal, takalok makanan jago, itu tidak termotivasi itu awak sena masalah. Tapi dalam ajaran Islam, pai makanan tinggal, takalok makanan jago, kemudian diambil, kita makan, masuk ke dalam perut, jangan kita kira kita sendiri yang konsumsi. Jadi ada kajiannya, makanan yang kita makan itu kaum muslimin rahimahumullah ada 3 pembagiannya. Kamal peh, 1 ke otak, ya nah, 2 menjadi saripati pada makanan, 3 menjadi sebuah sperma kepada diri daging kita, artinya mengalirkan nabi nyawa. Nauzubillah, perlu kita jaga. Ini lain lagi kajinya. Yang kedua, tujuannya kaum muslimin rahimakumullah kembali menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin dengan 2 poin kembali terpancing semangat kita untuk selalu mengingat kisah baginda Rasulullah. Sepayah-payah pun apa kita, Rasulullah lebih sulit daripada kita. Semiskin-miskin apapun kita, Rasulullah malah nggak punya harta apapun di rumahnya. Sakit sabarnya beliau malah bangga. Ada suatu kisah riwayat sedikit ya Pak ya, sebentar lagi. Apa yang dikisahkan? Ketika itu baginda Rasul itu sholat berjamaah Pak. Jadi waktu itu selesai sholat beliau nggak wirid. Jadi wirid-wirid yang kita bawakan setelah sholat ini sejak zaman Rasul sudah ada. Jangan disebut-sebut bid'ah itu. Memang sudah ada. Allahumma anta salam wa minka salam, itu memang ada. Tapi ketika itu Rasul nggak wirid. Ketika itu tanya sahabat Rasul, kenapa engkau nggak wirid tadi? Kenapa tergesa sekali pulang? Iya, setelah salam saya ingat di rumah itu ada 2 dirham. Belum saya sedekahkan. Sekarang sudah saya sedekahkan. Saya tenang. Ayo kita sholat lagi. Ayo Pak. Nggak ada apa-apa pun tenang beliau. Kalau awak nggak ada tuh malah yang libet. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahullah kita bisa mencontoh baginda Rasul. Tidak dalam keadaan senang saja, bahkan sempit juga. Mudah-mudahan Allah ijabah seluruh doa kita dan memudahkan setiap urusan kita setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku qaula za astaghfirullah. Fastabiqul khairat layam fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makan al-barak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.